Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak kelas 7, mari kita lanjutkan materi kita tentang bilangan. Nah, sekarang kita sudah masuk ke operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nanti ada sifat-sifat perkalian bilangan bulat, ada faktor bilangan bulat, ada bilangan prima, dan nanti kita akan membahas juga sifat pembagian pada bilangan bulat. Baiklah, yang pertama kita mulai dari sifat-sifat perkalian bilangan bulat terlebih dahulu. Di sini ada 4 sifat. Yang pertama tertutup, ini sama sifatnya pada operasi penjumlahan. Ya, kalau kemarin kita sudah membahas tentang sifat tertutup, komutatif, dan asosiatif pada operasi penjumlahan bilangan bulat. Nah, di operasi perkalian sama, ada sifat tertutup, yaitu sifat tertutup itu adalah hasil kali dua bilangan bulat nanti akan menghasilkan bilangan bulat juga, ya. A dikali B sama dengan C, di mana A, B, dan C ini adalah bilangan bulat. Contohnya 3 dikali negatif 4. 3 itu adalah bilangan bulat positif, dikali negatif 4 ini adalah bilangan bulat negatif, maka nanti akan menghasilkan bilangan bulat juga, negatif 12. Ini disebut dengan sifat tertutup. Kemudian yang kedua ada bersifat komutatif atau pertukaran, ya. A dikali B sama dengan B dikali A. Ya, contohnya 5 dikali 6 itu nanti hasilnya akan sama dengan 6 dikali 5 sama dengan 30, ya. Yang ketiga bersifat asosiatif atau pengelompokan. A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Jadi dimanapun posisinya kita tempatkan, baik mau kita lakukan perkalian A dikali B dikali C dulu, atau kita kalikan B dikali C baru dikali A, ini nanti juga akan menghasilkan bilangan yang sama, ya, hasilnya akan sama. 5 dikali 6 dikali 2 nanti hasilnya akan sama dengan 6 dikali 5 dikali 2. 5 dikali 6 30 dikali 2 60 sama dengan 6 dikali 5 dikali 2 10 dikali 6 60 juga, ya. Ini sifat asosiatif, ya. Kita mengulang lagi sifat-sifat ini. Kemudian yang keempat ada distributif atau penyebaran. Sifatnya A dikali B ditambah C itu sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Ini adalah distribusi perkalian terhadap penjumlahan. Misalnya kita punya bilangan 3 dikali 5 ditambah 4. Nah, bentuk seperti ini sama dengan 3 dikali 5 ditambah 3 dikali 4, ya. 3 dikali 5 itu sama dengan 15 ditambah 3 dikali 4 itu sama dengan 12. Maka hasilnya adalah 15 ditambah 12. Jadi nanti yang kita kalikan 3 dikali 5 terlebih dahulu. 3 kali 5, kemudian baru ditambah dengan 3 dikali 4. Ini, ya. Ini adalah distribusi perkalian terhadap penjumlahan. Kemudian yang kedua adalah distribusi perkalian terhadap pengurangan. A dikali B dikurangi C sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C, ya. Jadi A dikali B dulu, baru dikurangi, karena ini operasi pengurangan, dikurangi A dikali C, ya. A dikali B dikurangi A dikali C. Ini adalah distribusi perkalian terhadap pengurangan. Contohnya 4 dikali 3 dikurangi 4 sama dengan, berarti kita kalikan yang depan dulu, 4 dengan 3, kemudian dikurangi karena operasinya pengurangan, 3 dikali 4. 4 dikali 3 sama dengan 12.
Ini harusnya dikurangi nih ya, dikurangi 4 dikali 4 sama dengan 16, berarti 12 dikurangi, sekali lagi 12 dikurangi 16 sama dengan negatif 4. Itu adalah sifat distributif atau penyebaran ya. Jadi kita kalikan dulu masing-masing bilangannya. Kemudian yang kelima ada unsur identitas atau unsur netral. Adalah apabila dikalikan sembarang bilangan bulat, hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri ya. Berarti unsur identitasnya adalah 1. A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A ya. Ini juga sudah kita pelajari dahulu. Ini adalah sifat-sifat operasi pada perkalian bilangan bulat. Nah, kemudian hasilnya. Jadi nanti kalau kita mau mengalihkan bilangan bulat dengan tanda yang sama atau tanda yang berbeda, nanti akan memiliki hasil yang seperti apa? Kita lihat di sini. Positif dikali positif, maka nanti hasilnya adalah positif ya. Positif dikali positif sama dengan positif. Yang kedua, perhatikan, negatif dikali negatif sama dengan positif. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Yang ketiga, positif dikali negatif sama dengan negatif. Positif dikali negatif sama dengan negatif. Yang keempat, negatif dikali positif sama dengan negatif. Nah, ini yang harus kalian hafalkan hasil perkalian nanti. Jadi, jika ada dua bilangan bulat dikalikan, kalian harus perhatikan dulu tandanya. Bilangan itu bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif. Jika dua-duanya bilangan bulat positif, kemudian dikalikan, maka hasilnya adalah positif. Tetapi, jika dua-duanya negatif dikalikan, hasilnya juga positif. Kemudian kalau positif dikali negatif, yang satu bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat negatif, hasilnya negatif. Begitupun dengan bilangan yang negatif dikali bilangan positif, maka hasilnya negatif. Nah, untuk mengingatnya agar lebih mudah adalah jika tandanya sama, hasilnya adalah positif. Ya, jika dua-duanya positif maka positif hasilnya, jika dua-duanya negatif maka hasilnya juga negatif. Positif maksudnya ya. Jadi jika dua-duanya negatif maka hasilnya juga positif. Yang kedua, jika tandanya beda maka hasilnya adalah negatif ya. Jika hasilnya beda maka jika tandanya beda maka hasilnya adalah negatif. Positif dikali negatif negatif, negatif dikali positif adalah negatif ya. Ini adalah cara agar kita lebih mudah mengingat nanti hasil dari perkaliannya. Jika tandanya sama maka hasilnya positif, jika tandanya berbeda maka hasilnya negatif ya. Contohnya 8 dikali 9. 8 kali 9 kita lihat 8 dan 9 dua-duanya bilangan bulat positif. Maka jika dikalikan hasilnya adalah bilangan positif juga. 8 dikali 9 sama dengan 72. Yang kedua, negatif 5 dikali negatif 7. Negatif 5 adalah bilangan bulat negatif. Negatif 7 juga bilangan bulat negatif. Tadi jika tandanya sama maka hasilnya positif. Berarti jika negatif dikali negatif maka hasilnya adalah positif. Positif 5 dikali 7 sama dengan 35. Kemudian yang ketiga, 9 dikali 6. Nah, yang ini tandanya berbeda. 9 dikali negatif 6 berarti bilangan bulat positif dikali bilangan bulat negatif. Jika tandanya berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Berarti negatif 9 dikali negatif 6 sama dengan negatif 54. Yang keempat, negatif
4 dikali 12. Negatif, bilangan bulat negatif dikali positif, tandanya berbeda, maka nanti hasilnya adalah bilangan negatif. Negatif 4 dikali 12 sama dengan negatif 48, ya. Ini adalah contoh-contoh perkalian bilangan bulat. Kemudian yang kedua ada faktor bilangan bulat. Diketahui A dan B adalah bilangan bulat, A disebut faktor dari B jika ada N sedemikian sehingga B sama dengan A dikali N, dengan N adalah bilangan bulat, ya. Jadi kalau kita mau menentukan faktor dari sebuah bilangan, kita bisa melihat misalnya ada dua bilangan A dan B. Bilangan A itu nanti bisa disebut faktor dari B jika ada N. Jadi misalnya B sama dengan A dikali N, maka A baru bisa disebut sebagai faktor dari bilangan bulat. Kita lihat contohnya. Tentukan faktor dari bilangan bulat 36 dan 48. Jadi kalau ada dua bilangan, kita punya bilangan 36 sama 48. Nah, faktor dari 36 itu bilangannya berapa saja? Faktor dari 48 itu faktor bilangannya berapa saja? Sekarang kita lihat yang 36. 36 itu sama dengan 1 dikali 36. Kalau kita lihat pengertian di awal bahwa B sama dengan A dikali N, ya kan? 36 itu sama dengan 2 dikali 18. 36 itu sama dengan 3 dikali 12. 36 sama dengan 4 dikali 9 dan juga 6 dikali 6. Kita berhenti sampai di 6 dikali 6. Kenapa? Karena di sini sudah ada bilangan 6, di sini sudah ada bilangan 6. Berarti kita cukup berhenti sampai di sini, ya. Nah, sekarang berarti faktor dari 36 itu berapa? Jadi faktor dari bilangan 36 itu adalah semua bilangan yang ada di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 6, 9, 6-nya kita tulis satu kali, 12, 18, dan 36, ya. Sekarang kita coba soal yang kedua. Faktor dari 48. 48 itu sama dengan 1 dikali 48, ya kan? Sama dengan juga 2 dikali 24, sama dengan 3 dikali 16, sama dengan 4 dikali 12, sama dengan 6 dikali 8. Kita berhenti lagi di angka 6 dikali 8, karena jika kita lanjutkan di sini nanti angkanya ada 8 dikali 6. 8 dikali 6 sama 6 dikali 8 adalah sama, ya. Berarti faktor dari 48 adalah ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, dan 48, ya. Ini adalah cara mencari faktor dari sebuah bilangan bulat. Kemudian ada bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Ya, contoh bilangan prima itu ada 2, 3, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, dan 31, ya. Syaratnya bilangan prima itu adalah hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Kenapa 1 tidak dimasukkan ke dalam bilangan prima? Karena 1 faktornya bukan 2, tapi hanya 1, yaitu 1. 9 kenapa tidak dimasukkan ke dalam bilangan prima? Karena faktor 9 itu ada 3, ada 9, ada 1. Jadi faktornya ada 3, maka 9 tidak dimasukkan ke dalam bilangan prima. Kenapa 15 juga tidak dimasukkan ke dalam bilangan prima? Karena faktor dari 15 itu ada 1, ada 3, ada 5, dan ada 15, ya. Jadi itu adalah faktor dari bilangan. Kemudian yang selanjutnya adalah pembagian bilangan bulat. Pembagian adalah proses kebalikan dari perkalian. Jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka
Jika A dikali B sama dengan C, maka A sama dengan C dibagi B dengan B tidak boleh sama dengan 0. Jadi misalnya seperti ini, 3 dikali 5 sama dengan 15. Ini adalah operasi perkalian bilangan bulat. Nah, operasi pembagian bilangan bulat itu adalah operasi kebalikan dari perkalian. Jadi jika 3 dikali 5 sama dengan 15, maka 3 itu sama dengan 15 dibagi 5. Nah, ini yang disebut dengan operasi kebalikan. Di sini 3 dikali 5 sama dengan 15, maka 3 sama dengan 15 dibagi 5, ya. Ini yang disebut dengan operasi pembagian bilangan bulat. Jika A dikali B sama dengan C, maka B sama dengan C dibagi A, dengan A tidak boleh sama dengan 0. Contoh 3 dikali 5 sama dengan 15, maka 5 itu sama dengan 15 dibagi 5. Ya, itu adalah operasi pembagian bilangan bulat. Jadi operasi pembagian bilangan bulat itu adalah kebalikan dari operasi perkalian. Kemudian sifat-sifat pembagian bilangan bulat. Yang pertama, tidak bersifat komutatif, ya. Jadi tidak bisa ditukar. A dibagi B itu hasilnya tidak sama dengan B dibagi A, ya. Kita buktikan. 8 dibagi 4 tidak sama dengan 4 dibagi 8. Karena 8 dibagi 4 itu hasilnya 2, sementara 4 dibagi 8 hasilnya adalah 1/2. Jelas 2 tidak sama dengan 1/2. Artinya tidak bersifat komutatif. 2 tidak bersifat asosiatif juga. A dibagi B dibagi C tidak sama dengan A dibagi B dibagi C. Kita buktikan. 12 dibagi 3 dibagi 2 tidak sama dengan 12 dibagi 3 dibagi 2. Ini jelas berbeda, ya. 12 dibagi 3 itu adalah 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sementara 3 dibagi 2 itu adalah 1/2 atau 1/2. 12 dibagi 1/2 tidak sama dengan 2. Artinya tidak bersifat asosiatif, tidak bersifat tertutup, ya. Hasil pembagian dua bilangan bulat tidak selalu menghasilkan bilangan bulat, maka disebut tidak tertutup. 2 dibagi 8 sama dengan 1/4. Apakah 1/4 ini bilangan bulat? Bukan. 1/4 adalah bilangan pecahan. Jadi tidak memenuhi sifat tertutup. Ya. Yang keempat, bilangan bulat dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi, ya. A dibagi 0 sama dengan tidak terdefinisi. A adalah bilangan bulat. Jadi, jika kita membagi bilangan bulat berapa saja, misalnya 3, kita bagi dengan 0, maka di sini hasilnya tidak bisa kita definisikan, ya, tidak terdefinisi, ya. Sama misalnya negatif 5 dibagi dengan 0, sama hasilnya juga tidak terdefinisi, ya. Ini adalah simbol tidak terdefinisi. Yang harus kalian ingat, setiap bilangan bulat jika dibagi dengan 0 maka hasilnya tidak terdefinisi. Yang kelima, bilangan bulat dibagi dengan, ini maksudnya bilangan 0, ya, bukan bilangan bulat nih. Bilangan 0 dibagi bilangan bulat hasilnya adalah 0, ya. Bilangan 0 dibagi bilangan bulat hasilnya adalah 0. Ini contoh, 0 dibagi 2 sama dengan 0, ya. 0 dibagi 100 maka hasilnya sama dengan 0 juga. 0 dibagi negatif 5 maka hasilnya sama dengan 0, ya. Jadi yang harus diingat, setiap bilangan 0 dibagi bilangan bulat hasilnya adalah bilangan 0. Yang ini bilangan bulat dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi, ya. Jangan sampai tertukar. Bilangan bulat dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi,
Tapi jika bilangan 0 dibagi bilangan bulat, hasilnya adalah 0. Kemudian hasil pembagian bilangan bulat, ya. Ini sama dengan perkalian. Positif dibagi positif, ya, itu adalah positif. Kemudian negatif dibagi negatif sama dengan positif, ya. Negatif dibagi negatif sama dengan positif. Ini jika tandanya sama maka hasilnya positif. Positif yang ketiga, positif dibagi negatif sama dengan negatif. Kemudian jika negatif dibagi positif maka sama dengan negatif, ya. Hasilnya sama dengan pada bilangan perkalian bilangan bulat. Jika tandanya sama hasilnya positif, jika tandanya berbeda hasilnya negatif, ya. Jika kita mengalihkan dua bilangan yang tandanya sama maka hasilnya positif. Jika kita mengalihkan dua bilangan yang tandanya berbeda juga positif, tapi jika kita mengalihkan dua bilangan yang memiliki tanda tidak sama hasilnya adalah negatif. Contoh yang pertama, 72 dibagi 9, ya. Ini dua-duanya positif. Positif dibagi positif hasilnya positif. Jadi 72 dibagi 9 hasilnya pasti 8. Nomor 2, negatif 36 dibagi negatif 6, ya. Negatif dibagi negatif, tandanya sama, berarti hasilnya pasti nanti positif. Positif berapa? 36 dibagi 6 sama dengan 6. Gampang, ya. 64 dibagi negatif 8. 64 positif, negatif 8 bilangan negatif, tandanya berbeda. Kalau tandanya berbeda berarti hasilnya pasti negatif. Negatif berapa? Negatif 8. Negatif 20 dibagi 4, yang satu negatif, yang satu positif. Itu sudah jelas tandanya berbeda. Kalau jelas tandanya berbeda maka hasilnya pasti negatif. Negatif 5, ya. Nah, itu, ya. Itu adalah operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat, ya. Cukup sekian pembahasan materi hari ini. Kita lanjutkan lagi minggu depan, ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Kita sama-sama berdoa agar pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa belajar bersama-sama di dalam kelas, ya. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.